Aku pertama kali naik gunung tanpa persiapan apapun, hampir kena hipotermia demi masak Dubai Chewy Cookie di Gunung Papandayan dengan ketinggian 2665 mdpl dari atas permukaan tanah. Pagi-pagi kayak gini, untuk isi energi kita sarapan dulu. Menunya makan nasi kuning. Itu katanya kalau gunung guntur meletus turun ke bawah tadi tandanya. Ini jalur evakuasi untuk apa? Kan itu gunung Oh, gunung. sedih ya. Kalau meletus itu ya. Tapi nggak aktif kan? Aktif. Masih aktif. Ternyata gunung dekat sini masih aktif untuk meletus. Kita ke gunung ini punya tujuan juga untuk masak Dubai pistachio dengan banyak bentuk masakan pistasionya yang beragam gitu. Kenapa? Karena lagi viral aja dan menantang ketidaknyamanan. Tentu saja berangkatnya pasti dengan resiko. Dimulai dari aku belajar masaknya dan barang kita yang banyak banget. Dari meja, tenda, perlengkapan masaknya aja itu kita harus bawa ke 2665 mdpl. Untuk masaknya aku dibantu temanku dan bawa barangnya kita punya solusi. Bagi rata. Tiket per orangnya 75.000, untuk mobilnya 55. Berapa orang? 4. Berempat jadi 355. Pulangnya besok bisa hutan mati muter. Oh. Pulangnya. Berarti nanti 2 jam ya Pak? 2 jam lebih ke pos 10? Iya, 2 jam lah, normal 2 jam. Oke, kita lagi siap-siap. Ini dibantuin sama Esther. Aku nyewa lagi, gengs. Kita nyewa tas 60 liter. Thank you banget Esther lagi nyiapin tasnya. Dan kita bawa laptop. Ini adalah gunung pertamaku. Mudah-mudahan kita nggak ada kejadian apa-apa dan pemandangannya cakep banget ya. Dan ya, ini yang akan aku bawa, gengs. Mudah-mudahan aku nggak encok. Gila, ini berat ya, 8 kilo deh. Yang banyak itu karena ada panci juga aku bawa, talenan ada juga. Oke, I'm ready. Oke, sekarang kita langsung aja naik ke atas ya. Let's go. Oke, kita baru aja mulai, gengs. Kita bakal naik ke atas sana. Yang ngebantuin aku untuk prepare itu namanya Esther. Dia bakal ikut trip ini dan dia juga mau ikut challenge. Lihat di belakang aku itu bawahnya ada minyak ya kan. Ini susu, terus ada minyak di kanan. Memang ini bisa dibilang dapur berjalan. Nah itu, kalau kalian mau pakai motor tuh juga bisa. Lemah lah ya kalau pakai motor. Lihat gengs, kita sekarang di MDPL-nya 2045. Tuh, pos 5. Apalagi pemandangan itu cuy. Dan kita masih di pos 5 nih. Kita harus naik lagi ke atas. It's gonna be fun. Yeah. Kita udah lewatin pos 5, kita naik lagi ke atas. Dan itu kelihatan ada belereng-belerengnya ya. Ini dibilangnya masih kayak, aktif kayaknya ya guys ya. Kecium bau belereng juga di sini. Kayak bau bensin ya, serius kayak bau bensin. Oke, lihat, ini airnya. Tadi ada sign atau tanda, nggak boleh ke air danau ini, gengs, katanya. Tapi aku jujur, ternyata betapa enaknya dan betapa sukanya aku naik gunung ya. Rame banget, ini juga bisa dibilang olahraga ya. Kita pada naik lagi deh. Untuk aku pertama kali yang naik gunung, rame banget, gila sih. Ngapain aku jauh-jauh, atau kita pergi jauh-jauh ke luar negeri, kalau bisa di negara kita tuh bagus kayak gini cuy. Aku benar-benar suka Indonesia, dan betapa indahnya negara kita gitu. Oke, kita lanjut deh, nanti nggak sampai-sampai. Lihat gengs, kita di pos 6 dan ya gila sih pemandangannya. Dari sini kelihatan kalau itu hijau semua, hamparan hijau banget. Melihatnya yang hijau-hijau itu bagus karena bisa ngurangin stres gitu kan menurutku. Dan ingat, kita harus masak Dubai pistachio di atas sana. Kita masih harus jalan lagi. Let's go gengs. Area kawah. Lihat, ini area kawah maksudnya. Ini ya. Wow. Lihat gengs, tebing Sony, tebing sunrise katanya. Tapi kita gas aja dulu ke atas ya. Wow, berani mereka naik motor gitu ya gengs ya. Kita sekarang ada di pos 7 dan ini tempatnya itu jualan makanan semua. Tambah hijau tuh yang di sana. Ya, kita break sejenak lalu kita lanjut lagi ke atas. Gengs, kita sekarang udah di sampai perbatasan. Ini di pos 7, kita harus belok kanan. Goberhut, Pondok Selada. Khusus yang camping belok kanan, kita belok kanan berarti. Oke, sekarang kita butuh ke atas ini. Kita buat tenda di Goberhut. Pokoknya kita naik dulu ke atas dan kita bakal dirikan tenda ke pos 9 ya. Oke, kita masuk ke terowongan Into the Woods gitu kan. Agak horor, tapi seharusnya kita aman ya. Itu dia, Goberhut, Pondok Selada. Masalahnya itu, ini udah mau jam 6 gitu gengs. Oke, kita harus buru-buru sekarang. Yuk. Halo? Oh, itu suara air. Aku sangka apa gengs, ternyata suara ini. Oke guys, kita harus cepat kita keluar dari hutan ini. Let's go. Kita udah masuk hutan. Lihat ini lorong hutan ya.
Gengs, kita udah tebing Omon ya ini. Lihat, ada jalur terjal, jalur normal. Dan sekarang udah gelap, gengs. Siapa yang mau pilih jalur terjal? Ini aku sekarang yang rekam karena videografer kita udah mau tepar. Oke, let's go. Feelingnya sih beda sih karena di dalam hutan gelap-gelap nih. Ada airnya sekarang, gengs. Hati-hati. Teh panas, gengs. Kita butuh teh panas. Teh panas, kopi, mie. Videografer lagi tepar. Ini editor kuat nih, tuh. Anjay. Tadi udah tebing Omon, habis tebing Omon itu langsung aja ke pos 9. Jadi nggak ada pos 8. Ini pengalaman aku naik gunung, langsung naik gunung malam-malam juga gitu kan. Gila sih. Naik gunung malam-malam juga, mau langsung camping juga. Gila, hidup itu memang kalau nggak ada tantangan tuh berasa nggak hidup aja. Apalagi pemandangan yang bagus. Karena aku tahu semakin kamu berusaha, apalagi nanti hasilnya bakal kamu rasain sendiri. Jadi nggak apa-apa, capek-capek dulu, keringat dulu, akhirnya bakal terbayar juga. Jadi nggak ada salah kalau untuk mencoba gitu. Jadi kalian harus coba terus, gengs. Seperti ini sekarang gitu kan. Kalau orang bisa, kenapa kamu nggak bisa naik gunung juga gitu kan? Bukan berarti aku maksa kalian naik gunung ya, gengs. Tapi maksudnya ya intinya kalau orang bisa ngelakuin yang mungkin dibilang not impossible ya, masih at least kita mencoba kayak ini, naik gunung atau nggak terbiasa melakukan hal-hal kayak gini, dia mencoba, gengs. Respect gitu. Menurut kamu gimana hawanya? Menurutku Gunung Papandayan hawanya aman sih. Masih oke lah. Buat pemula sangat oke. Nggak setakut gunung-gunung lain, guys. Itu dia balik lagi, guys. Respect, come on bro. Can do this. Robek, guys. Let's go. Tutup semua orangnya. Ada pos security. Gak ada orang. Halo. Tapi yang penting ini aman lah di sini. Ini rumput sih, enak sih. Pos tiket. Oke, kita udah sampai ini di pos 9 dan nggak ada orang ya. Malah aku ngeliat ini kayak terbengkalai. Terus udah nggak ada orang, udah pada pulang. Permisi. Oke, kita keluar. Mana campingnya? Coba aku melihat pelangnya dong. Kita masih di pos 9. Kita udah lewatin ini semua. Tapi kalau kita mau balik ke peradaban, kita harus ke pos 7, pos 10 sih di sini. Dilarang mengunjungi kawasan Tegal Alun-Alun, Tegal Panjang Puncak, seluruh kawasan cagar alam Papandayan. Mau buat tenda di sini tapi nggak ada. Di mana tempat buat tendanya? Security mana? Gak mungkin turun nggak sih? Pri, aku nggak yakin soal Pri. Guys, kamu nggak ngeliatin Pri so beat up, guys. Dia yang memaksakan dirinya walaupun tidak terbiasa gini, Pri. Nggak apa-apa, Pri. Gak tau, kita ngirim tenda sini aja kali ya. Di sini, yaudah. Why not? Kenapa takutnya sekali? Mau gue takut sendirian, coy. Gak ada orang. Ini sih, Naki juga, Mas. Tempat itunya di mana ya camping ya? Oh, di sini, Mas. Camping juga. Oh, camping juga di sini juga. Oh, nggak ada lagi orang? Nggak ada orang. Cuman kita. Kita aja. Baru sampai juga, Mas. Ya, berarti Mas camping di mana nih? Sini aja. Mas udah pernah camping sini? Belum pernah. Belum. Pertama kali ke Papandayan juga. Sama juga. Tapi udah pernah camping sebelumnya, Mas? Pernah. Udah pernah. Oh, kami mau buat di sini. Nggak apa-apa kali ya, Mas ya di sini. Oke. Wah, ada teman kita. Iya. Kenalan dulu deh, Mas. Siapa, Mas namanya? Ajika. Ajika. Iya. Egan. Egan. Mas siapa, Mas? Dik. Dik. Iya. Egan ya. Siapa, Mbak? Alia. Oh ya. Aku sangka kita bakal gimana sih. Mau coba itu dulu, bikin tenda. Oke. Lihat, gengs, mereka lagi merakit tendanya. Ayo, semangat. Tenda emasnya udah jadi. Punya kita aja berdirinya salah, cuy. Kayaknya aku minta bantuan mereka deh. Pokoknya Mas Anjika dan Dik, makasih banyak. Pas banget lagi bikin minum, pos campingnya tiba-tiba datang. Ya. Berapa orang? 4 orang? Oh, tadi semuanya di bawah 10 ya. Pantasan nggak ada orang ya, Mas. Tapi udah terlanjur sini, nggak apa-apa berarti, Mas ya. Tapi bagus sama sunrise di sini atau di sana ya? Di sini. Berarti sunrise-an di sini memang ya. Pantasan nggak ada. Mereka di pos 10, cuy. Katanya sunrise-nya di sini, Mau tetap ke Salada? Lihat nanti subuh sih. Oh. So Sunda banget ya aku. Sumpah, makasih banyak, Makasih banyak. Makasih banyak, Mas, sumpah. Jadi plannya gini, gengs. Tadi kan udah bawa perlengkapan masaknya dan masnya tuh udah di situ. Jadi kita bisa dibantu oleh dia. Ini kita bakal masak nanti subuh atau nanti pagi yang Dubai Pistachio itu. Let's go. Jadi ngebantu banget kita. Karena aku nggak tahan, kita bayar 50.000 satu karung kayu bakar.
Kita mau lihat lampu kota bentar dan ada tulisan ada babi hutan. Benar kata masnya itu. Oke, di sini aku merasa bodoh karena kami kira itu lahar gunung berapi meletus. No, gengs, itu kayaknya lahar ya. Itu bulan. Oh, bulan. Oh my god. Ini nakutin banget ya. Karena ini udah mulai jam 1, kami butuh tidur juga, geng. Tapi tidur aja aku bermasalah banget. Tadi aku tidur aja susah ya. Aku menggigil kaki sih. Tempatnya ini menggigil banget. Oke, udah kita mau lihat sunrise. Let's go. 2685 mBPL. Ini dia sunrise ya. Aku menggigil banget gengs, ini kita sunrise ngeliatin dari pemandangan, it's crazy. Ini sangat-sangat dingin banget gengs, dan I think karena ini memang di atas banget dan ini 2600an mdpl, jadi kayak suasananya beda banget gengs. Apalagi ini kayak pendakian gunung aku yang pertama gitu. Jadi karena ini, you know, maybe kita bisa naik gunung lagi, tapi nggak tahu gunung apa. Tapi tadi subuh gila sakit banget. Tadi jam 2 sumpah tendanya udah basah, kakiku pakai kaos kaki tidak membantu sama sekali. Sumpah pakai kaos kaki, gengs. Pakai kaos kaki. Itu malah kaos kaki yang buat kakiku dingin. Jadi nggak pakai kaos kaki tidur. Aku lepas jaket juga karena jaketnya yang dingin. Kok bisa gitu? I don't know. Dingin banget sumpah. Oh my god, nusuk. Dinginnya nusuk. Guys, aku coba tahu tidur nggak bisa tidur. But they crazy. Look at this. Sunrise. Selamat pagi gengs. Fun fact, aku udah ngeliatin sunrise ya. Tidur aku tidak terlalu enak karena dingin banget, coba sumpah. Aku nggak tahan karena memang kayak ditusuk jarum gitu kaki. Dan banyak, oh my god, tidak kedatangan Lil Dogo. Banyak Lil Dogo. Aku udah buat kopi ini pagi-pagi. Aku butuh yang panas gini coba cuy. Kalau nggak ada yang panas kayak gini, gimana bisa hidup? Gila, aku pagi kayak ketusuk. Ini tangan udah mati rasa. Oke, jadi pagi ini kita punya misi untuk masak. Yes, kita bakal masak Dubai pistachio di sini, gengs. Dan udah semua kita siapin dari Dubai Chewy Cookie, pistachio sandwich, sampai risoles Dubai pistachio. Ada croissant pistachio dan ada juga donat pistachio. Jadi kita bakal buat semua menu itu dan kita bakal bagi-bagi juga dan kita cobain apakah berhasil kita buat Dubai pistachio di gunung Papandaya. Lihat ini peralatannya dan kompornya portable kayak gini. Mudah-mudahan kita berhasil dan aku mau habisin kopiku dulu. Kita bakal lanjut buat Dubai pistachio. Seperti yang kalian lihat, gengs, kita punya tetangga di depan. Kayaknya itu customer pertama kita yang bakal dapat Dubai pistachio ya. Katanya kalau nggak digantung bisa dimakan babi hutan. Ini bahan-bahan kita semua dan wow, minyaknya beku. Yo, aku nggak bohong kalau misalkan itu memang dingin banget sampai minyaknya aja lihat nih menggumpal. Beku mau jadi batu es. Ini bukti seberapa dinginnya, gengs. Aku nggak bohong, I'm not joking. Aku nggak bohong gitu kan. Ya, oke, sekarang kita bakal masak Dubai pistachio-nya. Oh my god, oke, tadi kan putih ya karena minyaknya beku dan sekarang udah mulai nggak membeku ya karena kita udah taruh ke kompornya. Ya kita nunggu aja sekarang. Dan ini croissantnya. Jujur nih, gengs, ini bukan croissant beneran. Ini pakai adonan donat tapi dibentuk kayak croissant. Udah digoreng di rumah, tapi sekarang kita bakal panasin atau gorengin lagi lebih ya. Sekarang kita masukin pistachio-nya. Sekarang kita cobain aja ya. Dubai croissant pistachio buatan sendiri. That's good, so I would give it like 7,4 lah. But not bad lah ya. Kita mencoba dulu. Nih coba mas, croissant pistachio tapi pakai adonan donat. Donat. Iya. Mantap, Serius mantap atau ini Coba ya. karena direkam? Ini mantap. Enak. Serius Ya. Oke, 1 sampai 10 Gak apa-apa jujur nih. Serius? Serius? 9. Wah, baik banget soalnya. Makasih ya. Coba nih kue. Ini croissant pistachio. Mencoba-coba aja.
Gimana? Oke, serius. 1 sampai 10 A. 9. Ini maca kan? Ya, sejenis lah. Masih suka maca. Sama semua kaca. Sekarang kita bakal cobain donat pistachio. Donatnya udah tuh, tinggal kita goreng aja. Kita bakal goreng ini sampai kayak golden aja guys. Udah selesai nih dia. Nice, dua-duanya kita ambil. Donat Dubai pistachio. Nah, apa ini kayak solid banget sih. Lokasi ini 7,8. Kalau 7,8 digenapin itu 8 sih guys. It's not that bad. I like it. Mau nggak kak? Ya kan malah senang. Maaf ya. Makasih A. Mari A, kasih A. Ya, teh. Teteh, donat pistachio. Buat di jalan. Aku yang terima kasih teh. Oke, mari teh. Ya, 10 berapa teh? 10. Baik banget teteh. Oke. Makasih teh. Oke, sekarang kita udah buatin risolnya. Kalau kalian tahu ini udah buat disiapin di rumah semua. Di dalamnya udah ada kayak selai pistachio-nya. Let's go. Cobain risoles pistachio. Gila nih, semuanya aku buatin pistachio cuy. Gila, nyampe risoles. Why not? Why not? Fun fact, ini sengaja aku buatin jadi pakai cocoa powder dan pakai coklatos bubuk gengs. Jadi makanya dia hitam gitu kulitnya ya. Memang sengaja hitam ya. Jujur dia aku suka yang ini sih. Aku kasih ini 8,2. Ya, that's good. Pistachio yang di atas, di dalamnya lumer, di luarnya udah kayak garing gitu. Karena pakai tepung roti juga. Sekarang aku mau cobain untuk buat roti sandwich pistachio juga. Simple banget. Kita punya roti tawar di sini ya. Dan aku mau coba masukin aja. Nah, segini margarin tinggal taruh di atas buat dia crunchy. Cheers. Kalau dalam metode ini sih not the best sih menurut guys. Terima kasih ini roti panggang pistachio ini juga. Sekarang aku bakal buat Dubai Chewy Cookie di atas gunung Pepandayan. Right. Ini sumpah ini margarin atau mentega ini mahal banget. Jadi ini margarin unsalt ya tuh. Katanya sih dari luar negeri ya. Jadi kayak bakal langsung ngasih cobain 140.000 nih. Dan untuk kulit Dubai Chewy Cookie-nya gengs, kita pakai marshmallow aja. Rasa susu. Coba aduk, kita aduk. Oh, susu ya guys. Yes, that looks good. Ini looks good banget sih. Kita masukin susu bubuk. 1 bungkus susu bubuk ini. Lalu cocoa powder. Kita aduk sampai rata. Kita pipih sampai lebar banget gengs. Let's go. Dan ini pistachio-nya. Pistachio-nya udah kita buat langsung. Dan aku bakal taruh ke dalam sini gengs. Enak banget sih. Masalahnya aku keras. Tapi ini enak banget. Aku beli kunafanya lagi lalu digoreng. Makanya dia kayak kriuk gitu. Kayaknya aku gagal buat kulitnya gengs. Tapi pistachio-nya, Dubai pistachio ini enak. Lu kasih 7,5 kayak permen jadi. Kalau aku makan ini doang sih 8 lah ya. Itu udah beres-beres. Sekarang kita cabut aja dari sini gengs. Kita mau ke pos 10 baru kita turun. Ini merenung semangat nih. Semangat guys. Let's go. Woo! Lokasi camping kami gengs itu pos 9. Sekarang kita ke pos 10. Katanya 15 menit sih gengs kita naik ke atas. Sampai dibuat to-do list, tapi bukan to-do list untuk pekerjaan ya. To-do list to have fun gitu maksudnya. Jadi kita udah di pos 10, gengs. Yeah. Ini dia puncaknya yang paling tinggi. Untuk bisa naikin Gunung Papandayan, ini yang paling tinggi, pos 10 namanya. Seharusnya cakep ya. Ya, ternyata itu tuh kayak hamparan gitu. Betul kata masnya, tanah kosong aja gitu. Ya pantasan ini bisa tempat camping, gengs. Jadi kata masnya ini kan paling tinggi 2685. Jadi kita masih bisa naik tuh. Lihat ini 10, kita bisa naik lagi ke atas. Kita beli minum dulu gengs. Ada warung gengs, untung saja. Let's go. Edelweiss, bunga abadi pegunungan. Ternyata banyak situ lihat. Tanaman khas pegunungan tinggi katanya ke Edelweiss gengs. Ini baru pertama kali tahu juga gitu. Sama-sama baru tahu. Oke, sekarang kita udah sampai di hutan mati. Memang hutan yang sudah mati ya. Karena ada kayak abu-abu vulkanik gitu. Tapi ya kita cek aja langsung.
Kenang-kenangan. Udah capek turun ke bawah, tiba-tiba teman aku Esther nih kepleset, gengs. Dia jalannya pincang-pincang dan nggak kuat untuk bawa tasnya. Jadi karena aku yang kuat di sini, aku bisa bawa 2 tas. Fun fact, pendakian ini itu aku anti naik motor. Tapi ya udah, karena Esther cedera, dia turun ke bawah pakai motor sama orang lokal. Pegangan, Ter. Kita turun sekarang, gengs. Udah lewat pos 7. Aman? Let's go. Bisa dilihat, gengs, kita udah selesai camping buat Dubai Pistachio dan bagi-bagi juga makanannya ke para pendaki gitu kan ya, yang lagi camping dan juga yang mendaki ke atas. Kita tadi dari puncak itu, damn, kita sudah selesai. Kayak aku mau pijit kaki dulu abis ini. Nice.